أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: إنك لعلى خلق عظيم. ثم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan para pemuda sedang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih melimpahkan, masih memberikan, masih mencurahkan rahmat, nikmat beserta taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada Jumat yang begitu mulia ini masih bisa oleh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belakang daripada itu, salawat serta beruntayan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan buat sang revolusi alam. Beliau ialah akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Di langit terkenal nama beliau dengan sebutan Ahmad, di bumi terkenal nama beliau dengan sebutan Muhammad. Di setiap ada nama Allah pasti berdampingan dengan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi mengenang jasa pengorbanan beliau, marilah kita kirimkan salawat dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan salam assalamu alayka ya Rasulullah ya Habibullah. Baiklah, sebelum khatib melangkah lebih jauh, khatib tidak akan pernah bosan-bosannya, tidak akan pernah lupa untuk mengajak kepada kita semua, terutama bagi diri khatib yang menyampaikan. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kata menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan para pemuda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan yang begitu agung, bulan yang begitu mulia. Kenapa bulan ini menjadi bulan yang mulia? Karena pada bulan Rabiul Awal ini lahirnya makhluk yang paling mulia. Kemuliaannya dimuliakan oleh yang maha mulia, yakninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bulan yang mulia selain bulan Rabiul Awal. Dijelaskan di dalam kitab Hawasi Sarwani, karangan Al-Imam Sarwani, inna a'zalal layali, sesungguhnya paling mulianya, paling agungnya malam itu adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar baru malam Jumat. Setelah malam Jumat baru hari Jumat. Begitupun seterusnya. Kalau tidak ada malam kelahirannya Rasulullah, maka tidak akan ada hari-hari besar Islam, wahai saudaraku sekalian. Maka inilah penyebabnya hari kelahiran Nabi menjadi malam yang begitu mulia di antara malam-malam yang lainnya. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan para pemuda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga saudara-saudara kita di luar sana yang tidak senang melihat orang-orang memperingati Maulid Nabi, yang tidak suka melihat orang mengadakan acara Maulid Nabi di masjid, di musalla. Mereka bilang itu adalah perkara yang bid'ah. Bid'ah itu sesat. Itu bid'ah dolalah, sesat, masuk neraka. Ada juga saudara kita di luar sana yang mengatakan seperti itu, wahai saudara. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan Rasulullah, dia
dia menyambut, dia memuliakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam kitab Mawahibul Laduniyah bil Minah al-Muhammadaniyah karangan Al-Imam Ahmad Sihabuddin bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Sqalani. Dijelaskan di dalam kitab tersebut bahwasanya tatkala Sayyidah Aminah merasakan akan lahirnya junjungan kita Nabiullah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman kepada malaikat Ridwan, wahai Ridwan, engkau buka selebar-lebarnya pintu surga. Wahai Ridwan, komandokan seluruh bidadari surga untuk berpakaian rapi, untuk memakai wangi-wangian, dan ajak mereka turun ke atas permukaan bumi, karena sebentar lagi kekasihku Muhammad akan dilahirkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, perintahkanlah kepada seluruh para arwah Nabi, para arwah Rasul, para arwah para wali-wali Allah, disuruh mereka untuk berbaris rapi, wahai Jibril, kata Allah, karena sebentar lagi kekasihku, cahaya di atas segala cahaya, akan lahir di atas permukaan bumi. Begitu Allah memuliakan hari kelahiran Rasulullah. Dan Allah juga memerintahkan juga malaikat Jibril, wahai Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik untuk menutup seluruh pintu-pintu neraka, karena kekasihku sebentar lagi akan lahir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, perintahkanlah kepada seluruh para malaikat agar turun ke atas permukaan bumi. Dan Allah juga berkehendak pada tahun itu, bagi wanita yang hamil pada tahun itu, maka dia akan melahirkan anak laki-laki di atas permukaan bumi. Allah yang berkehendak seperti itu, wahai saudaraku sekalian. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan para pemuda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu juga turunlah para malaikat, para arwah, para nabi, para rasul, para bidadari surga, turun semuanya ke atas permukaan bumi, menghampiri rumah Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Maka Sayyidah Aminah melihat cahaya berdatangan dari atas langit ke bawah. Sayyidah melihat para malaikat turun ke atas permukaan bumi, para bidadari surga membawa wangi-wangian. Lalu Sayyidah Aminah melihat seekor burung yang besar, yang berwarna putih. Lalu seekor burung ini mengusapkan sayapnya kepada punggungnya Sayyidah Aminah. Maka seketika itu juga lahirlah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah tidak melihat Rasulullah langsung lahir, tidak, tetapi apa yang dilihat oleh Sayyidah Aminah, yakninya nur Muhammad, cahayanya Muhammad yang dilihat oleh Sayyidah Aminah. Tak lama kemudian nampaklah oleh Sayyidah Aminah tubuhnya, jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rasulullah lahir hal keadaan sujud kepada Allah dan mengucapkan tasbih-tasbih, untayan-untayan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yang dilantunkan oleh Rasulullah ketika beliau lahir. Beliau puji Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, maka memuncaklah kegembiraan seluruh alam semesta, wahai saudaraku sekalian. Para binatang-binatang bergembira, burung-burung berkicauan, tumbuhan berbahagia, para malaikat bidadari surga ikut juga berbahagia. Dan keluarlah dari mulut para malaikat, para bidadari surga lontaran, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Keluar ucapan-ucapan seperti itu untuk menyambut kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa kita yang suka membid'ah-bid'ahkan orang yang merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah, para malaikat, para arwah, para nabi, para rasul, semuanya ikut berbahagia, semuanya ikut bergembira dengan lahirnya junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa kita ini? Introspeksi diri kita yang suka membid'ah-bid'ahkan. Tidak layak bagi seorang yang berakal bertanya, mengapa kalian merayakan maulid Nabi? Karena seolah-olah dia bertanya, mengapa kalian bergembira dengan lahirnya Muhammad? Tidak layak bagi seorang yang berakal bertanya seperti itu. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan para pemuda yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup satu dalil untuk
orang-orang yang suka membid'ahkan ini tidak. Lalu kita merujuk kepada dalil Al-Quran di dalam surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah kalian berbahagia, hendaklah kalian bergembira, karena itu lebih baik dari apa-apa yang kalian kumpulkan selama ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan siapa rahmat yang disebut oleh Allah di dalam surah Yunus ini, yakninya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Apakah cukup sampai di sini? Tidak, wahai saudaraku sekalian. Kita merujuk lagi dalilnya di dalam sebuah kitab. Begitu Allah memuliakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan di dalam kitab Tafsir Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Di dalam mimpi Sayyidina Abbas tersebut melihat Abu Lahab disiksa di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari Senin siksaan Abu Lahab ini dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Abbas menyampiri Abu Lahab, wahai Abu Lahab, kenapa Allah meringankan azab engkau di setiap hari Senin saja? Kenapa dengan tidak hari-hari yang lainnya, kata Sayyidina Abbas? Maka dijawablah oleh Abu Lahab, wahai Sayyidina Abbas, mengapa Allah meringankan azabku ketika di hari Senin? Allah meringankan azabku di sela-sela jariku keluar air, maka dari air itulah Abu Lahab bisa meminum, wahai saudaraku sekalian, di dalam api neraka. Abu Lahab bisa meminum keluar air di sela-sela jarinya. Lalu dijawab oleh Abu Lahab tersebut, mengapa Allah meringankan azabku pada hari Senin? Karena pada hari itu lahirnya Muhammad, aku berbahagia, aku bergembira. Karena kegembiraan itulah aku diringankan azabku di dalam api neraka. Waktu itu Suwaibah memberi kabar kepadaku, wahai Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir, Abu Lahab. Lalu aku senyum, aku bahagia, aku bergembira dengan kabar tersebut. Lalu aku bebaskan Suwaibah dari budakku. Bukti aku berbahagia dengan lahirnya Muhammad. Karena kegembiraan sesaat itulah Allah meringankan azabku ketika hari Senin, kata Abu Lahab. Bayangkan saudaraku sekalian, Abu Lahab tiap harinya mencaci maki Rasulullah, tiap harinya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun diringankan azabnya di dalam api neraka karena kegembiraannya sesaat dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tiap tahun kita bahagia, malahan tiap hari kita gembira dengan adanya Rasulullah. Bukti kegembiraan kita apa? Kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah Rasulullah memberi kita syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan para pemuda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, buatlah acara-acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari acara itulah kita tahu, karena di acara itu dibacanya sirah Nabi, dibacanya sejarah-sejarah Nabi. Nah, oleh karena itu wahai saudaraku sekalian, jangan takut, jangan gelisah jika ada orang yang mengatakan kita sesat, jika ada orang yang mengatakan kita bid'ah. Sesungguhnya perbuatan yang kita buat itu adalah perbuatan yang mulia, yang luar biasa, yang agung, yang diizinkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan para pemuda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.